sudah ke dokter, ya saya sudah pasang ring, ya, misalkan gitu, asam lambung, nah obat sudah 15 tahun asam lambung. Nah, kan kalau orang cerdas, ya, artinya, mohon maaf ya, 15 tahun khususnya obat kimia, kenapa gitu? Nggak bisa. Ya artinya, akhirnya kan ginjalnya bermasalah. Ini mohon maaf ya, seperti itu. Padahal kan sudah banyak warisan dari nenek kita ya, rempah-rempah yang diajarkan oleh Dr. Jalal Bardo dan Ustaz siapa yang Abdurrahman Dhani ya, banyak sekali resep-resep yang merujuk kepada sunnah, ya, kepada hadis Rasulullah, ya, lewat rempah-rempah, lewat herbal-herbal seperti itu. Nah itu harus kita hijrah di situ, ya. Cuman kita minum herbal nunggu sakit, betul nggak? Ya. Udah demam, cari madu. Padahal coba madu ini kita konsumsi rutin tiap hari buat lambungnya. Baik, Bismillah. Ya sudah, misalnya kata wawancara sudah. Ya, kita siapkan berdoa. Kukunya lebih panjang nih kukunya, maaf. Bersihkan tangannya, ya. Bersihkan tangannya sama kukunya, perhatikan nih jangan sampai panjang, ya. Terus dibersihkan juga hidungnya, ya dielak. Nah. Terus sebelum kita sentuh nanti ya Bapak Ibu Bapak praktek pasangannya, dilihat ini punggungnya nih pertama, ini posisi tulangnya simetris enggak, lurus enggak. Kalau ada yang belok berarti ada masalah. Ya, ada yang belok, ada juga yang letter S ya, itu bermasalah. Sini aja Mas. Kalingan nih. Nah, Bang Juber sedikit ada yang sedikit ya, sedikit serong dikit kok ya. Harusnya kan kalau yang simetris lurus ya, ini sedikit ada belok sedikit ya. Terus ada nggak yang kelihatan keras, tebel gitu kan, sebelah kiri ya. Ini ada kelihatan keras, tapi tidak muncul seperti ini nih. Tahu muncul? Tembung gitu ya, tembung. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi betul. Ya, ini ciri-cirinya sumbatan. Ya. Terus ada nggak yang cekung misalkan? Ya, seperti itu. Ini agak sana ya. Ini juga ya. Bismillah ya. Terus berdoa ya. Setelah kita wawancara, kita perhatikan punggungnya. Kadang saya sering nemu tuh, ya. Di sini ada gambar naga, tuh. Ada gambar apa tuh jangkar. Tolong jangan dipotong. Bisa jangan ya, kasihan. Ya, macam-macam. Nah kita berdoa minimal doa perlindungan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Karena aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari makhluk-makhluk yang jahat gitu ya. Atau a'udzubikalimatillah tammati min syarri ma ya. Kita berlindung. Terus karena kita nggak tahu nih, Bang juga dulu pernah bertapa di mana nih. Ya, pernah mandi apa kita nggak tahu ya. Ya, karena kan kita nyentuh langsung. Nah, ini ada setrumnya. Ya, ada setrumnya. Terus lagi yang lebih panjang ada Bismillah, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazir 7 kali, wa hazirnya 7 kali itu. Kalau Bapak nggak hafal cukup A'udzubillahi minasyaitonir. Untuk kesembuhan pasien biasanya saya suka bareng-bareng sama pasien. Mas Juber, yuk kita bareng-bareng yuk dalam kesembuhan yuk. Bareng-bareng kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa Ishfi Anta syafi La shifaa Shifaan La yughadiru Saqaman. Kita senggol dikit. Sudah kesembuhan dari siapa? Ini penting tak masalah beda ya. Ketika saya sudah 100 kali atau punggung dia nggak ada kesembuhan, dia sudah sadar oh iya kesembuhan dari Allah. Wajah maridu bahwa yaskin ya. Itu. Jadi ada orang datang saya nggak aku mau selamat nggak sembuh nih udah 30 kali. Nah nanti situ dia tidak sadar. Ya, ada ujian, ya, terus ada peringatan, teguran seperti itu. Penyakit sebenarnya penyakit itu tanda sayang sama Allah.
Kalau sayang sama hambanya sebenarnya ya, ketika kita dikasih musibah kita bersabar, dikasih kebaikan kita bersyukur. Baik, minyak ini manfaatnya hanya untuk melicinkan saja, nggak perlu semprot susut nggak perlu. Ini beda, ini bukan pijat atau urut. Biasa teman-teman terapis pijat semakin minyak tuh. Kalau pun enggak, semakin banyak minyak, semakin licin, semakin sulit. Ya, cukup hanya di jari saja. Dan di sini ada bagian-bagiannya, nih ada ruas. Kita harus tahu nih, ada ruas ya vertikal 7 ya dari ya secara umum ya dari ruas belakang telinga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita di sini aja nih. Ya, sasaran kita di tengkuk. Tahu tengkuk Pak? Punuk atau vertikal 7. Terus areanya sampai ke sakrum. Sakrum itu di atas tulang ekor. Terus mana lagi? Nih, pinggul kanan, pinggul kiri. Mana lagi? Bahu kanan, bahu dekat kiri. 3 aja Pak. 3 area itu. Pokoknya hubungan dengan tulang belakang. Tulang belakang sini, ya. Terus, nih pinggul kanan kiri, ini bahu dekat kanan kiri. 3 saja. Ya, seperti itu. Terus posisi tangan kita nanti mendekati tulang, jangan jauh-jauh, misal di sini ngapain? Dekat tulang. Nah, seperti itu. Ada passwordnya. Passwordnya ya, passwordnya tempel, tekan, tekan. Apa Pak? Tekan, tekan. Password 1. Kalau saya bilang apa Pak? Password 1. Mudah nggak? Mudah ya? Ya sebelum YouTube hafal nih kan tadi. Terus password 2, ini kalau masih password 1, password 2 belum disebutin belum bisa jalan Pak. Gini aja sini. Password 2, rapat, sentuhkan ke tulang. Nah, rapat jalannya, nggak begini ya. Jangan rapat Pak. Rapat terus. Supaya setiap ruas-ruas itu tersentuh saraf-sarafnya. Kenapa harus digetarkan? Kenapa harus tekan? Sumbatan lemak ini Pak, ini kalau kita nggak ya cuma gini-gini aja, cuma usap-usap aja, dia nggak menyelesaikan masalah. Kenapa totok punggung itu menyelesaikan masalah dari sumbernya di punggung ini nih, ya. Kalau ibarat sarang laba-laba kemarin diajar untuk Rahman itu, ya, teman pasien-pasien kadang nawar, Pak, tolong pijit kepalanya. Enggak, saya bilang. Pijit tangannya, enggak. Pijit kaki, enggak, saya bilang. Walaupun dia si stroke Pak, tangan stroke, kaki stroke, cukup di punggung saja. Karena sumbernya di sini, masalahnya di sini. Sehingga ketika masalah di punggung ke arah tangan, nah, berarti tersumbat di sini, tangannya masalah. Tidak ngalir itu kan, tidak nyalur darahnya kalau sampai ke ujung jarinya, tidak nyalur darahnya atau oksigennya ke kepalanya, pusing kepalanya. Dia karena nyumbatnya di sini, bukan pakai bodrek. Paham ya Pak? Bukan pakai oskadon. Bodek oke, dia minum hari ini 1 misalkan. Besok begitu lagi, pusing lagi. Oskadon dia sama, pusing lagi. Wah, dihajar sampai 10 tablet, bayangin. Nggak akan selesai karena nyumbatnya di sini. Ketika sudah diual-ual seperti ini, dia lancar Pak. Untuk kepala lancar, tangan lancar, kaki lancar, sama stroke yang lumpuh sama. Karena ada sumbatan yang ke arah kaki ini. Nah, tugas kita untuk mengurai sumbatan itu. Kemarin sampaikan ya seperti ya selang itu ya. Baik ya. Tapi dasarnya tetap dari saya stroke tetap dasarnya di punggung. Di punggung Pak. Semua seni pusing di punggung. Ya. Tinggal saya bagi 3. Kan bagi 3 ya. Ya, bagian tulang ini, sini ya. 3 bagian. Sekarang bagi 3 lagi. Ini kan kalau urusan ginjal ada di sini Pak, Mas Hubert, kalau permintaannya. Nah, urusan sikut. Ini ginjal sini. Ya, ginjal sini di bawah nanti ada pencernaan. Ya, pencernaan di sini. Ya, kalau yang perempuan, urusan pencernaan ada rahim. Pencernaan kanan, usus besar di sini. Pencernaan kiri, ginjal kanan, ginjal kiri di sini. Pencernaan juga. Sampai sini nanti tuh ke arah turun berok ya, masa vitalitasnya bermasalah ya, sudah benderanya sudah nggak tegak lagi sih. Ginjal kiri. Ini dari ginjal kanan kiri ginjal kiri urusan sikut. Nah, 1, 2 kanan kiri. Ya begitu.
Jadi nanti saya akan bagi versinya ya. Versi 1 itu ada 12 jalur. Jalur 1, jalur 2. Ya, jalur 1 itu kan ginjal ya, tulisan ginjal. Jalur 1, jalur 2. Ginjal bawah masuk ke pinggul itu 1, 2. Masing-masing jalur 2 menit, 2 menit. Oke ya. Terus jalur 3 sini, tengah. Di tengah, di atas tulang. Ini tulang di atasnya. Ya. Dari sini gusan sikut sampai ke sekrum. Sini. Ini jalur 3, ya. Jalur 4 mana? Sebelah kiri. Tadi kanan kan? Sebelah kiri. Jalur 4, jalur 5. Ya, jadi ini L kanan, ini L kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jalur 6 mana? Sepanjang pinggul kanan, sini tengah sampai pinggul kiri. 6. Yang 12 jalur ya. Terus 7 sini. Bahu belikat kanan. 8 bahu belikat kiri. 9 tengkuk. 10 bahu tengkuk sampai ketemu jalur berapa nih? 3. Ini 10. Jalur 10. Jalur 11 di pinggirnya kan tulang. Ini kan tulang di pinggirnya. Terus 12 pinggir sebelah kiri. 12 jalur. Saya dulu belajar refleksi, Pak. Ada yang sudah bisa refleksi di sini? Ada pijat refleksi sudah bisa? Jempol kaki, Pak, itu titiknya banyak banget, Pak. Pusing saya. Misalnya lambung nih di bagian tengah telapak kaki, itu nggak boleh salah, Pak, titiknya. Misalnya dia suka BAB, mau kita jadi BAB, jangan kebalik itu titiknya tuh. Jangan salah-salah. Atau pun salah, Pak. Urutannya cuma 12 saja. Ini versi pertama. Ya. Ada berapa? Versi pertama? 12. Nah, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mudah nggak? Mudah, Pak. Sasarannya ke pinggir tulang aja. Nah, Ustaz, ini Ustaz yang nomor yang tadi kan di tengah tuh ada yang L ke kanan ke kiri, nah dia di tengah. Nah yang lain kan diurainya kan ke tulang ya. Nah ketika dia di tengah itu diurainya Di atas tulang aja. Di atas tulang aja nggak Di apa-apa. atas tulang aja. Oh, oke. Oke ya, semua tangannya begini. Kiri, tangan kiri, tangan kanan begini. Nah, telunjuknya ditempel jari tengah. Maksudnya supaya lebih kuat. Ya, nggak cepat capek dan nggak patah. Coba kalau begini. Ini keras semua, keras, Pak. Kalau satu begini, Pak, ya Allah, kasihan, Pak. Makanya ditopang, dibantu jari tengah. Tadi passwordnya, password 1. Putar. Ini semua begini, lakukan ini, lakukan ya. Ini anggap aja nih punggungnya juga tangan kiri kita nih. Terus sampai sholat asar ya. Nah, coba Pak rasakan di tangan kiri ada rasa anget nggak? Ya. Anget, Pak. Terus Pak, terus masuk lagi, Pak. Makin panas nggak? Ini sembatan-sembatan di punggung ini kita urai, Pak. Dia akan masuk tuh unsur panasnya, ya. Ada energinya kan? Nanti akan koneksi dia, ya. Akan terkoneksi ke saraf kepala otak. Dari otak ini akan menginstruksikan kepada apa? Hormon. Yang sampaikan sebelumnya ya. Hormon endorfin, hormon serotonin semua bekerja Pak, aktif Pak, membantu. Luar biasa. Tubuh kita ini cerdas, Pak. Ya, perlu tindakan macam-macam. Dengan otak ini merespon semua saraf-saraf. Ibaratnya ini kan misalnya lampu listrik mati nih, konslet. Konsletnya di mana? Kan lampu mati ini bukan di situ putusnya kan? Bisa jadi sikringnya, bisa jadi ada kabelnya yang kena apa ya, lupas, kena makan tikus, di situ diperbaiki. Ketika di klub, oh nyala semua tuh. Ini nyala semua nih, aktif semua nih. Hormonnya, terus saraf-sarafnya, pembuluh darahnya lancar, semua lancar Pak. Itu nggak perlu dioperasi. Ya Allah ya Rabb, ini sesungguhnya ada kekeliruan. Ya. Jadi kalau kita pahami tubuh kita ini cerdas dan seperti orang-orang sakit insulin nggak perlu, di pankreasnya kita ual-ual Pak. Tadi kan sikut ginjal ya, di atas ginjal ada pankreas. Nggak perlu suntik insulin Pak. Nggak perlu Pak. Di sini nih. Di sini kita fokus di tiap hari. Kita fokus di sini, insya Allah. Insulin sudah ada di sini. Jika kita aktifkan, kita buka tuh kerannya, ya.
dengan otot punggung buka keran, insulinnya keluar, ya Allah, luar biasa Pak. Tahu nggak sekarang insulin dari mana tuh masalah insulin? Dari babi. Pak Kiai, ya dia Kiai pondok pesantren, masalah pankreasnya sampai dirawat, disuntik insulin. Jadi haram ya, kasihan dia itu Pak. Ulama kita. Dia nggak pernah pakai. Gimana kalau yang pankreasnya ini coba diturunkan lagi nih? Di atasnya ini Pak, di Ya, atasnya. ini kan ginjal. Berapa Di sih? atasnya ginjal, di sini pankreas. Di atas pankreas ada lambung. Di atas lambung ada liver. Nah, itu sumbatan-sumbatan ke organ ya. Lewat otot punggung. Ya. Terus Jaraknya ini dari itu berapa? Oh, ya. Jaraknya dari ginjal. masing-masing beda nih. Ya. Punggungnya Juber sama punggungnya yang jangkung itu, mana jangkungnya siapa? Beda, nggak bisa jarak Pak. Intinya kita wawancara tadi, misalnya dia ngakunya ada gagal ginjal, kita hitung ginjalnya di sini, kan lulusan sikut pokoknya, patokannya sikut aja. Dikira atas di sini. Nah, ketika ada yang keras, gerenjet, cekok, di pankreasnya masalah. Pankreasnya masalah. Naik lagi dikit, oh lambungnya masalah. Tandanya keras ya, Ustaz ya. Ada yang gerenjel, ada yang keras, ada yang cekung Pak. Itu ciri-ciri sumbatan. Ada yang seperti pasir. Pasir. Bahkan ketika dia jarang olahraga, kerjanya makan tidur, itu pasirnya keluar Pak. Seperti jerawat. Keluar dia, ada yang hitam, ada yang bening. Beneran Pak dari pori-porinya. Itu kita punggung keluar. Saya sampai kadang-kadang, pasir lagi. Itu pasir itu dari Pori-pori. bukan kiriman orang ya Ustaz. Dari material. Enggak. Ya. Ada pengalaman kayak gini katanya. Ternyata Allah. sering ada. Walau ini seperti itu. Contoh, pernah ada pasien di sini 2 orang Pak. Pasien berobat tetap punggung di sini 2 orang. Yang satu temennya orang biasa, yang satu ternyata paranormal. Ya, ini yang satu cerita yang berobat. Ya, setelah ditotok punggung di sini, pulangnya apa dia bilang? Ucap, sialan, kodam gua dihancurin di sini. Apa? Kodam. Oh, kodam. Kodam saya dihancurin tadi. Yang paranormalnya itu. Nah, si temennya cerita, oh ternyata totok punggung bantu juga nih. Ya, waktu temennya perukiah, ya, seperti itu membantu. Seperti Ustaz Junaidi yang di mana angkatnya mana tuh? Perukiah itu sudah belajar totok punggung. Apa kata beliau? Sangat membantu proses rukiah. Ya, ketika ada sumbatan misalnya orangnya sering emosional, terus suka ada gangguan, cukup dilihat lili ke totok punggungnya. Apa nih? Arah jantung Pak. Ini arah jantung. Arah jantung biasa gitu. Saya nggak niat untuk rukyah orang, saya totok punggung. Tiba-tiba dia reaksinya beda. Ya, emosinya meluap, ya, merasa terganggu di sini, merasa diusik sarangnya. Udah, tenang. Nah, sudah langsung kita cecer aja. Kadang suka ngancam-ngancam tuh. Suka ngancam lah. Mau binatang keluar nih, nyata-nyatain kita. Udah kita tenang aja Pak. Ya, nggak usah gusar, nggak usah kemas. Langsung aja di sini. Berarti sudah dapat, sudah kena tuh sumatannya, gitu kan? Oke ya. Sudah, sebelah sini udah tahu ya. Cara lambung, terus di sini paru-paru, diikat bawah paru-paru. Paru-paru ya. Sebenarnya kalau secara organ, ya secara anatomi tubuh, paru-paru panjang. Tapi secara umum sumbatan di paru-paru, yang batuk, yang asma, yang TBC, macam-macam itu di sini, yang COVID di sini. Di atas. Iya. Iya, di atas lambung. Ya, di atas lambung. Di atas liver. Sama kanan kiri, sama. Yang perokok berat sini ya. Itu dekat belikat ya. Bisa. Terus di atas lagi paru-paru di sini, tengah. Di tengah belikat ini ke arah tensi darah, tekanan darah. Ya, yang sering pusing, tekanan darahnya, yang sering emosi meluap-luap di sini. Ya, darah tinggi, hipertensi, ya. Vertigo sini. Kalau kata orang semata, vertigo kalau ditopong itu jadi vertigo. Betul ya? Itu kurang di vertigo. Ya, situ ya. Terus di bahunya kemana? Aliran leher ya. Di sini bahu ini sumbatan. Alirannya ke tangan kanan, yang sebelah kanan ya.
ya, luruskan ke tangan kanan sama leher sama kepala. Di kepala ada apa nih? Memori, ya, orang yang stroke memorinya hilang, terus matanya sudah berkabur, ya, nggak bisa bicara, ya, pelok, ya, terus sinus macam-macam gitu. Yuk disentuh di sini juga. Kepala kan? THT ya. Nah, sini. Lalu sini juga sama. Kita ada leher, arah kepala juga, dan masuk ke arah mata. Kalau dalam yang teman-teman sudah belajar bekam, ada nih? Sudah belajar bekam? Sudah habis bekam? Sudah Pak. Nah, di tengkuknya nih. Kita buka Di masih cervical 7 atau di kahil. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Ya, di jalur 9. Terus mana lagi? Sama. Yang kiri juga. Ini bahu ke arah leher, kepala sama tangan ke kiri. Ini saya nggak pernah notok tangan, nggak pernah notok kepala dan nggak pernah notok kaki. Kadang-kadang pasien yang udah sering meses, yang meses itu, terus juga sering pijit, dia nawar-nawar. Pak, tolong dong Pak, mana enggak? Ini Pak, sumbernya. Sumbernya di sini Pak, nih, pengentalan darah, ya sumbatan di sini Pak, oksigen di atas sampaikan kepala di sini saya bilang. Oke ya, terus dibanding sini jantung. Ini sejajar biasanya sejajar dia antara darah tekan balik sama jantung sejajar. Migrennya mana? Ya. Migren. Ya, tengkuk juga. Tengkuk, bahu, kanan kiri berikat. Ya, Ada yang nggak boleh di apa? Ada soalnya Gerinjal. Nih, tadi cirinya gerinjal, ada yang gerinjal, ada yang tebal, keras, cekung. Itu seperti pasir. Nah, 5 itu. Yang maksudnya ini yang tidak boleh. yang tidak boleh. Tidak boleh, totok. Ada yang nggak boleh totok. Ada yang larangan totok. Oh, Semua ada. boleh. Pokoknya ketika punggung ini luka. Nah, Betul. nanti cacar air. Nggak bisa. Dia kesakitan. Enggak semua bisa. Lipoma boleh. Lipoma boleh totok. Boleh. Di titik Boleh. lipomanya terus tetap Di sekitarnya. Iya, Sekitar ya. Misalnya benjol di sini, di Ya. rumahnya. Ya kita sekitarnya aja. Migrennya. Pinggir-pinggirnya aja. Tapi ada teman-teman yang nekat juga, teman-teman yang ekstrim ya, aja sampai pecah katanya. Ada seperti itu, ya. Ya kan, kadang kan kalau kita cek ke dokter kan di koma itu, kalau masih kecil, Uci-uci itu ya. ya kalau masih kecil, oh ini nggak apa-apa aman. Mereka nunggu ini besar, ujung-ujungnya operasi. Saingannya. Tapi dari SMP tetap aja. Baik ya, kita lanjut terus sama. Pak, Iya silakan. kalau pinggul atau panggul, biasanya wanita kan panggulnya suka Iya. sakit. Ya kenapa? Titiknya yang mana? Di sini Pak. Positif ya. Ini jalur 6. Tulangnya aja ya. Jalur 6. Oh, itu Panggul jadi kanan, dari panggul ujung ke kiri. ujung gitu ya. Yang Iya, jalur iya. kami. Jalur 6 ya, sini. Kalau dia ada di sebelah kiri berarti Kiri. kiri. Iya. Kalau dia ada di kanan berarti Kanan. kanan. Tadi masalah berat badan gimana? Emang ada ngaruhnya gitu? Logisnya gimana? Ya menguruskan maksudnya. Nah, tadi kan Oh, buat langsingan. Fokus di sini pencernaan sama lambung. Pencernaan, lambung. Ini pasti tuh banyak tuh sumbatannya tuh kayak lapar. Iya. Ya, sini lambung. Gitu ya. Oke ya, tadi jantung di sini, sumbatan ke jantung, paru-paru kiri, terus bawahnya ada apa? Limpa. Itu kiri kanan ya. Iya, kiri kanan limpa, sini lambung. Ini ginjal. Jantung sebelah kiri aja. Pak. Iya. Terus pencernaan atau rahim. Nah, sini panggul urusannya kaki, turun berol ya, stroke, terus hernia macam-macam. Itu nggak perlu operasi Pak. Kasihan turun berol dioperasi Pak. Coba Pak. Kasihan ya, hernia dioperasi kasihan. Rahim diangkat rahimnya sayang Pak. Itu sudah menyalahi kodrat itu. Rahim diangkat, payudara diangkat, semua diangkat. Emang ada solusi saya tanya? Ada solusi nggak? Nanti ada solusi. Bekas tindakan itu pasti ada efek tindakan itu. Ya, tawaran ya. Baik. Insyaallah ya. Di kiri dua. Panggul kanan kiri. Ya, Betul Pak Ustadz. empedu dekat lambung. Cari aja sih. Akan kita perlu wawancara. Apa nih? Saya kata dokter ada batu empedu. Ya, kita cek dekat lambung sini. Kanan kiri. Kita cek. Pertama yang kanan ya. Kalau di sini keras dan dia rasa sakit, itu dia. Itu ke arah empedu.
Pankreas ya Pak Ustaz ya. Ya, dikit lambung. Kan? Lambung di sini. Pankreas di sini, di atas ginjal. Ini kan ginjal. Ini pankreas yang kanan. Ya. Baik. Ya, itu ada jalur kedua atau versi kedua, versi 2 1 sampai 6 saja. Ini kan 1 12. Kalau versi kedua 1 sampai 6 ya dari ginjal naik sini, turun lagi terus L. Ya. Masih L karena sekirup L. Ya, ini jalur 1. Kalau yang versi kedua hanya dengan jalur saja. Jalur 1 tuh. Jalur 2 mana? Nih. Jalur 3 mana? Nih. Jalur 4-nya ini. 6, nah 5, 6. Itu Pak. Nanti Bapak mau pakai yang mana? Versi 1 atau 2? Silakan aja. Jadi kalau SOP-nya ya Pak Ustaz. ya, Ibaratnya itu SOP-nya ya. SOP-nya ya. Apa nyari nyakitnya di mana itu. Ya. Kalau yang jalur 1 tadi ini putus-putus. SOP-nya itu ada terus. Ada. Itu kemarin sudah kan disampaikan sama Subrohman. Yang kemarin kami kan sekilas saja. Ya, iya. Nanti kan dibagikan Sudah kan? PD itu dibagikan. Oh enggak. Kemarin bilang dibagikan. Dibagikan. Iya. Mau di grup Belum. Grupnya dari itu belum. Belum bikin. Dari sini. Satu kan. Oke ya. Kalau memang kata Ustaz dibagiin tak bisa. Ya. Jadi kalau saya ada di grup nanti kita ya. Baik ya. Ya, yang versi kedua ada 6 tadi. 1. Nah, L kanan. L kiri, 6 ya. 4 ya, 5, 6. Pertanyaannya gini Pak Ustaz. Kan ada 12 dan 6. Kira-kira ada bedanya yang 12 lebih sempurna, yang 6 kurang gimana? Sama aja. Sama aja. Cuma tadi bedanya kalau yang 12 putus-putus. hafalannya. Ya. Jadi cara notoknya ginjal bawah ke sini. Ya, dicicil gitu, Pak. Ya. Terus yang kedua di sini. Yang keempat 5 sini, 6 sini. Nah, kalau yang versi kedua langsung bypass. Maksudnya gerakannya nggak putus-putus. Ya. Gitu. Ya, boleh ke atas. Boleh ke atas. Baik, kita praktek aja ya. Bismillah ya. Nanti pertanyaannya ya. Sini nggak perlu disemprot ya, walaupun disemprotan nggak perlu semprot gini. Sebab ini etika totok punggung juga. Itu maaf ya. Disemprot bagian bahu, kira-kira muncrat nggak? Iya. Ke telinga atau wajahnya? Muncrat Pak. Nyaman nggak pasiennya? Aduh, sialan. Sialan kita Pak. Cukup di sini aja. Ini satu botol gini, insya Allah kalau saya yang praktek ini di atas 30 puluh. Hemat banget Pak. Ini belinya 35.000. Hemat kan? Ya, satu punggung minimal lembaran merah 1. Kali 30 berapa? Masya Allah, luar biasa Pak total punggungnya. Ya. Baik ya. Bismillah ya. Yuk, password 1. tekan putar. Ya, tadi saya bilang kalau password 1 belum ada password 2, saya belum bisa jalan tangannya. Password 2. Rapat, tekan tulang. Rapat, sentuhkan ke tulang. Rapat. Oke ya. Oh, jalan saya nih. Ini saya dapat nih. Di sini dapat jembatannya ya. 1, ini ke arah ginjal. Ini ke pencernaan. Nah, 2. Rasa di tangan kita, di ujung jari kita nih, ginjal ya. Terus, nah ini tebal nih. Nah, saya mau belok nih sana nih. Makanya disarankan duduknya bersimpul, tidak sila. Duduknya seperti ini. Dia fleksibel, bisa madep sana, bisa madep sana, bisa madep sana. Nah, saya sekarang ke arah panggulnya. Ini terasa nih. Nah, ginjal tekuk. Ini tebal. Ya. Tebal. Nah, umpama udah cocok nih tangan saya, ganti tangan kiri. Boleh Pak, bagusnya tangan kiri diaktifkan ya. Walaupun sebentar diaktifkan ya. Nah, dibentukkan aja. Jadi horizontal, jadi gerakannya, bukan muter-muter. Horizontal. Horizontal. Kenapa? Kalau muter nih misal tulang. Karena kan kita harus deket tulang nih. Sentuhannya ke tulang. Kalau muter gini Pak.
Ini agak lambat, tapi kalau horizontal ini per detik hitungannya. Kalau gini 1, 2, 3, kalau lambat. Ya. Jadi badan kita nih, saya menghadap ngikutin hadapan tangan saya. Kalau tangannya ke sana, saya menghadap sana. Kalau tangan saya ke sana, saya menghadap sana. Paham ya? Paham ya? Iya. Nggak mungkin saya begini, Pak. Enak nggak nih? Waduh, ya. Nah, jadi bagusnya duduknya seperti ini, seperti duduk sholat ya. Oke ya. Ini yang versi 1 sampai 12. Satu jalur ini minimal 2 menit, Pak. Bolak-balik ya, 2 menit ya. Nggak boleh kurang ya. Kalau 2 menit kenapa bisa sampai 3 jam tadi? Oh ya, standarnya kalau di tapak punggung KTPI 45 menit. Kondisi rebahan gini, Iya. ya. Tengkurap 30 menit. Yang 3 jam? Oh, tadi guru saya. Guru saya. Pak Sardini. Enggak, maksudnya kita nggak perlu 3 jam. Kalau Bapak kuat nggak apa-apa. Kalau kuat nggak apa-apa, bagus itu. Lumayan itu, Pak. Beneran. Nggak usah nunggu besok-besok lagi tuh. Langsung Gimana tahu si pasien ini minta segera sembuhkan gitu. Nah, iya. 3 jam Bagus, saya. bagusnya ditambah waktunya. Merahnya Tapi kita Merahnya harus berapa paham banyak? deteksinya nih. Jangan 3 jam asal-asalan. Iya, iya. Nah, tadi passwordnya tuh. Artinya walaupun lama gitu tidak berefek negatif ya. Oh enggak. Saya mau pada tuh 3 jam. asal benar tadi, Pak. Bajing nonton. Boleh. Iya. Untuk belajar. Paling jarang ya, Pak Ustadz 2 hari ya. Hah? Jarang. Enggak jarang. Enggak jarang. Enggak jarang. Tinggal ngatoknya aja, Pak. Enggak jarang. Kan ini ada hitungannya ya. Kalau sekarang misalnya ada timbangan apa? Kita ukur aja. Ketika kita timbang tekanan segini, misalnya 10 kilo. Nah, ini kebutuhannya berapa kilo? Mas Juber, saya pikir cukup sekilo. Kalau yang sampai Gitu kan? jarum itu berarti salah. Iya, terlalu over. Misalnya nih, saya paksakan nih. Ini begini misalnya. Tuh, saya begini nih. Nah, over tuh. Ya. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Otot punggung yang dibutuhkan apa? Nyaman, Pak. Nyaman. Cuma sesuai dengan standar ya nyamannya ya. Nah, beda saya notok Mas Juber dengan beliau saya beda. Pembesar. Bisa 2 kilo nih. Tekanan. Ya, tapi ada loh pembesar ketika saya gini, aduh sakit Pak. Belum mulai, berarti ada masalah saraf itu. Ada 2. Ya, masalah saraf itu ketika kita lakukan seperti ini, dia tidak merasa, ya. Artinya kita udah mantap nih, nggak berasa kok. Beda kalau misalnya dia kerja keras, ya, atlet, ya beda. Ini dia ada penyakitnya berarti, sarafnya sudah tidak aktif. Ya, sejak orang struktur Pak, dia baal Pak orang struktur. Saya kencengin, berasa nggak? Sakit nggak? Enggak. Ya Allah, saya udah keringetan, saya sudah level 3 nih, sudah 5 kilo. Berasa Pak orang struktur Pak. Nah itu bedanya Pak. Ada juga ada yang sensitif dia, baru kita sentuh sakit. Nah itu orang autoimun, lupus, itu jangan keras-keras. Kalau perlu ya, perlu dengan 3 jari seperti ini. Ya, tahapan pertama ini harus berkesan nyaman. Ya, apalagi dia nggak pernah pijit, nggak pernah meses, ya otot punggung kita langsung berhasil kok kapok dia, otot punggung kejang gitu. Ya. Nah, kalau yang sampai mati rasa gitu, baiknya penekanannya gimana? Kan dia nggak terasa. Nah, kalau kita kencang Ya, takutnya berarti di jarum. nyamannya dengan 3 kilo tadi. Gitu loh, walaupun hanya karena dia saraf ya, misalnya Iya. sarafnya mati Iya. rasa atau habis Iya. minum Hal itu obat dia nggak dulu. berasa, ya. Oh ternyata dia kebutuhannya 3 kilo ini. Rasanya, ya itu lumayan, lumayan. Nah besok kita ulang lagi, ya jarak 2 hari atau 3 hari, pasti berasa lah. Gitu. Tadi saya totok tuh ya, waktu saya sama ibu-ibu ya. Nah, peragaan ada siapa Pak Junedi. Di sini dia masalah tadi sakit. Ginjalnya sakit ya. Terus oke sakit, saya kurangin.
saya alihkan ke jalur lain, jalur 4 dan 5 misalkan saya alihkan di sini. Nah, saya tes lagi, saya ketemu di sini lagi, saya sentuh lagi, sakit nggak? Sudah berkurang. Nah, alhamdulillah Pak, karena saraf-saraf sudah mulai connect, ya. Jadi sudah mulai ada respon dari saraf-saraf. Bukan yang sakit itu langsung ditekan terus kadang. Jangan. Kita pindah. Jangan, dia kan udah nggak ada lagi Pak. Mau manggil lagi deh, gerak. Iya. Jadi kita bertahap aja, bertahap. Ya. Gitu ya. Kalau yang konsumsi pereda nyeri itu nanti ada pengaruh. Oh iya, terutama ginjal tuh. Maksudnya kita dari ototnya atau jadi kan tekanannya pasti aja menambahkannya dia. Iya. Tinggal kita komunikasi aja Bang, komunikasi. Ya. Komunikasi sama dia. Ketika dia, pokoknya rumusnya nyaman aja. Ya kita nggak berlebihan, dan kita juga nggak terlalu kurang gitu ya. Ya buat Mas juga sini sudah nyaman, sudah nyaman Pak. Ya. Kalau pasien yang maunya duduk, bisa Namanya duduk. nanti yang pasien kan duduk biasa. Iya, apa bedanya? Iya. Kenapa kan sekarang tidur, terus nanti terakhir disuruh duduk, kenapa? Ya, kalau di esofageal punggung, tengkorak ini ranahnya kita untuk deteksi dan treatment, general treatment, semua general treatment. Kita sentuh semuanya, ya, atas, tengah, bawah, kanan, kiri, itu treatment. Fungsinya untuk relaksasi dulu, ya, ibaratnya pemanasan lah ya. Terus sambil deteksi itu lebih mudah ketika deteksinya dalam kondisi tengkurap. Nah, semua sudah terdeteksi. Oh, di sini sumbatannya ada 3. Oh, jalur 2 ada di 1 ada 2 ada 3 misalkan. Sampai 12 jalur itu terdeteksi semua. Nah, baru nanti finishing boleh dulu. Nah itu perbandingannya tengkurap berapa menit, duduk berapa menit? Tengkurap standarnya 30 menit. Oh, 15 menit duduk. Ya, seperti itu. Insya Allah ya. Lihat dari 1, 2, 3, ya. 3 di sini hindari pakai alat yang keras, ya. Karena rawan. Di sini di tulang ini, ya, ini pusatnya saraf. Ketika kita pakai alat keras, misalnya ada teman-teman bikin alat otot punggung dari marmer, ada aneh-aneh dari batu, ada, jangan. Ya selain dia merusak kulit, juga tekanannya beda. Ini bisa cedera nanti saraf-saraf di sini. Hati-hati ya. Nah, Yang kayu itu boleh. kayu boleh kalau jarak ya. Ya boleh di jarak ya. Saya biasanya kalau di tengah ini saya pakai 3 jari. Gitu ya. Ini jalur 3 ya. Jalur 3 sudah. Ya, minimal 1 jalurnya berapa menit Pak? 2 menit. 2 menit. Ya, nggak boleh kurang ya. Kalau bisa lamain boleh. Nah, ini jalur 4 dan 5 di sini. Saya udah dapat ini tebal sini. Tebal di sini ya. Terus ke pencernaannya ya. Nah, di sini ini bedanya. Ini tebalnya masih di atas. Ya, seperti balon ya, bola. Ya, jendolnya ini di atas. Tapi di sini tebalnya nggak ke bawah. Nah, kita harus paham ini. Nyata sumbatan itu ada yang di atas, masih di atas, ada yang sudah masuk ke tengah, ada yang sudah ke dalam. Apalagi banyak kan di sini nih, bunyinya krep. Nah, itu udah ke dalam itu. Bunyi Pak, beneran bunyi. Ya, di sini bunyi. Ya. Nah, di sini sudah sampai ke dalam sumbatannya. Atau yang cekung itu udah ke dalam banget. Cekung itu ketika saya sentuh begini, kayak ada sumurnya gitu, ada lubang. Nah, itu sumbatan. Luar biasa Pak. Ya. Kita punggung ternyata banyak rahasia yang kita harus tahu. Ya, jalur 5 ya. Jalur 5 sendiri. Rasa saya itu dulu sini. Kerunggul sama cekung. Nah, coba sini Pak. Ini udah biasa sih. Ya. Gerinjel. Ya, tugas kita merasakan itu, yang gerinjel, yang keras, yang tebal, yang cekung, sama yang seperti pasir Pak. Itu sumbatan. Nanti kita fokus di situ. Kamu nih fokus di situ. Artinya bertahan di situ, mampir dulu. Jangan lewat. Ya Pak. Yang kita lagi enak nih, misalnya perjalanan jauh ke puncak, ada tukang ini es kelapa muda, mampir ya? Mampir. Saya mau mampir. Ketemu yang kita ingin cari gitu kan.
Nah, kita lama dikit 5, 30. Jadi semua penyakit itu adanya di 12 jalur itu, Dokter. Ya, betul. 12 atau 6 ya. Nah, ini kita pantengin aja nih. Rasa yang tadi keras sudah mulai lumer, sudah mulai lentur. Ini yang kencengan ya, standar ya. Jadi standar. Tambah teriak. Baik ya, itu. Nah, sekarang yang jalur 6. Jalur 6 itu sepanjang pinggul. Pinggul kanan, ya. Terus ke tengah sini, terus sampai ke kiri. Nah, semua jalur harus kita tandain, Pak. Tadi jalur 1 ada berapa sumbernya? Ya, ada yang tebal, ada yang genjal. Jalur 2 ada yang cekung, ada yang genjal. Jalur 3, nah, ternyata di tulangnya ini ada yang genjal. Jadi kalau yang tulang sehat itu, Pak, maaf ya, semua ruas-ruasnya rata. Ini ada yang lancip. Nah, itu masalah. Ini ada yang tulangnya ada yang ke dalam. Nah, itu masalah. Sebaiknya Jadi, yang kita temukan itu kita kasih tahu sama pasien. sebaiknya iya. Soalnya sudah 5 kali dipotong nggak pernah dikasih tahu. Saya kasih tahu, Pak. Ini saya 5 kali Dengan nggak dikasih tahu. bahasa yang lembut. Kita bahasa sumbatan aja. Ini sumbatan, Pak, ke arah kaki. Ada sumbatan kaki ini. Ya, di sini ada renggang di sini. Dua kaki, Pak. Sini. Goyang-goyang aja. Ya. Yang bukan rasakan apa? Ada genjel. Iya. Ya. Jadi di atas tulang juga perlu kita deteksi. Di atas tulang, di pinggir tulang kita deteksi. Ya. Oke ya. Baik. Mungkin jalur 6 itu diantarkan ke tulang Tulang pinggul. pinggul. Tulang pinggul sama dengan jalur 2. Ini kombinasi ya. Jalur 2 kan ada di sini ya. Terus jalur 5 di sini. Jalur 6 kombinasi. Nah, kalau jalur 2 dengan jalur 5. Di tulang. Iya, ke tulangnya. Sentuhkan ke tulangnya. Baik. Yuk, jalur berapa sekarang? Jalur 7. Bahu kanan, mengikat kanan. Nih. Kalau yang pinggul tadi selalu dari kanan ke kiri, kalau kita dari yang kiri, selalu dari atas ke bawah gitu ya, dari kanan ke kiri, Iya, bagusnya selalu yang gitu. kanan, ya. SOP-nya gitu. Nah, ini pas saya dapat nih, Pak, di jalur 7 ya. Di jalur tebal banget nih. Ini ke arah mana tadi? Ini jalurnya ke arah kanan, leher, kepala. Ya, sampai ke telinga juga. Ada yang di sini menyal nih. Di pipinya, ya, bel palsi ya. Di sini, Pak. Terasa dia. Terus sampai nyetrum nih, sampai terasa di sini. Di sini, Pak ya. Sinus di situ juga. Sinus ya, sinus di tengkuk sama di sini. Oh beda ya, bukan di kanan ya. Di paru-parunya, ya, sama di tengkuk. Jadi kesentuh juga. Tinggal hasil deteksi kita apa? Itu saling berkaitan, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah sibuk titiknya di mana, nggak usah. Kita kerjakan, kita uol-uol, tempel, tekan, getarkan, dapat sentuh ke tulang. Rasa di sini berarti ada masalah di situ. Bisa kombinasi, Pak. Dia misalnya awalnya cuma keluhannya lambung. Lambung kan di sini ya. Tadi ya. Ya, nah, di sini. Tapi kita dapat di sini berarti ada masalah, bukan lambung aja. Ada masalah ke kepalanya, ke arah tangannya. Gitu. Jadi kita fleksibel aja, Pak, dalam mencari ya, mendeteksi. Oke ya, ini jalur 7 ya. Jadi ke bawah, nanti naik ke atas 2 menit ya. Nah, ini dapat tuh. Nah, tuh. Tebal banget nih. Itu belikat ya, Pak. Iya, jalur 7 ya. Jadi arahkan tangan kita ke belikat tuh. Terus jalur 8 sini. Ini dapat ya. Di bahu kiri. Ini 1 dapat. Nah, ini dapat 2. Ya, sama nih ke arah sana, ke arah mata juga, ke arah leher, ya, tangan. Terus, nah di sini ke arah jantung. Nggak perlu pasang ring, Pak. Nggak perlu pasang ring. Tiap hari uol-uol aja. Ya sini. Ada duplikat ya? Ya. Di tulang kanannya. Kenapa? Kalau ini duplikat, ada duplikatnya bukan di tulang kanan. Berikatnya. Nanti jalurnya beda. Ada jalur khusus ke tulang tengah. Jalur Pasang ring nggak boleh. Kalau udah pasang ring nggak boleh. boleh, Pak. Menghindari tambah ring lagi, Pak. Boleh, Pak. Karena ring itu kan ada di pembuluh darah. Nggak masalah. Kita nggak merusak itu. Tidak mengganggu.
Nah ini, ya sampai sini ya. Misalnya bukan untuk supaya Bisa. Ya, kalau ring itu boleh dibuka tuh. Bang nggak tambah lagi ringnya. Udah pasang 2 tambah lagi jadi pasang 5. Oh sayang banget. Di jari aja pasang. Ya, jalur 7, 8 sudah, 9 di sini tengkuk. Nah tengkuk ini ya kita bisa rasakan yang di atas tulang, ya apakah dia tebal, apakah dia cepuk, apa kerenjel bisa dirasakan Pak. Termasuk yang di sebelah sisi kanannya, kanan, nah ini kerenjel. Sebelah kiri tengkuknya, nah ini tebal. Beda, ini kerenjel, ini tebal. Semuanya sumbatan. 2 menit juga ada ya? Ya, 2 menit juga minimal. Yang untuk semuanya. iya, minimal 2 menit juga. iya 2 menit. Semua 2 menit. Baik, itu sampai 9, 10 mana? 10 nih. Dari tengkuk ke bawah, di atas tulangnya. Sampai ketemu jalur berapa? Tengah? 3, betul ya. Nah, ini deteksi juga nih. Ini sinkron. Yang kita deteksi kanan kiri sama tengah sinkron. Nah, di sini ada masalah. Cekung. Tulangnya agak masuk. Jeglok itu di sini. Ini kemana? Tensi dan jantung. Ya, tensi darah sama jantung. Ternyata di sini ada cekungnya. Ini masalah. Mungkin kalau di ronsen dari arah samping itu, nah seperti itu. Ya, ke dalam. Terus, nah sama di sini ada cekungan. Itu Pak ya caranya ya. Sampai ketemu jalur 3. Nah, naik lagi. Sampai tengkuk lagi ya. 2 menit ya. Oke. Berikutnya jalur 11 di sini. Di pinggir tulang sebelah kanan. Nah, tadi cekungan itu ke arah kiri atau ke dalam? Ke dalam. Coba di dalam ya. Nih. Oke, kerjain ke sini terus menuju ke sini. Dari tengkuknya sampai ke sini. Bisa dibedain. Tunduk dulu. Ya, terus angkat. Nah, udah enggak? Lewat. Iya, kan. Itu masalah. Ke arah mana? Tadi, tensi sama jantung. Itu ke paru juga ya. Terus saya lagi ke bawah terus. Ada enggak? Apa? Beda ya. Artinya sumbatan itu ya. Itu berjalan tebal. Itu memang ada tebal juga Pak. Karena posisi lemak tuh bandar lemak sudah masuk ke tulang, sudah nempel ke tulang. Dia nggak di pinggir-pinggir aja, tapi sudah menyumbat ke tulang. Terus ada tebal tulangnya. Itu wajar Pak, dia makan dia olahraga kan, makannya besar ya, bukannya lemak numpuk ya. Lagi makannya pas dia malam saatnya dia tidur, saatnya posisi lambungnya istirahat, tapi harus rasain. Nah, rasa enggak? Dibandingkan atas sama bawah. Sudah rasa ya? Tapi sembuh dong. Sama itu. Ya, kenapa harus rapat Pak? Supaya kita deteksinya kena semua. Kadang-kadang teman-teman merasa iya pasien saya stroke sudah 30 tahun belum sembuh ya. Cara tampungnya bagaimana? Ternyata saya lihat dia asal-asalan Pak, nggak rapat, terus nggak sampai ke tulang, terus apa? Nah itu tadi getarannya kurang. Itu masalahnya. Baik, Pak Ustaz, sel itu katanya 17% itu di sini atau di sebelahnya? nah itu tengah-tengah. Oh dari sini Tengah-tengah, ya, dekat ke arah lambung. MK sel, Akan keluar, ya. sistem sel. Jadi nggak perlu dioperasi, disuntik sel. Cukup kita aktifkan aja MK sel. Sini ya. Ya. Ke arah lambung. Ya, makanya dalam hadis-hadis disampaikan, ya, masalah kita nih manusia di lambung sekarang. Kalau lambungnya udah beres, insya Allah, ya kan?
dari pola makannya, ya selain beratnya juga tidak baik ya, tidak baik, terus kita berlebihan. Nah, Rasulullah berhenti sebelum kenyang. Kita beda Pak, kenyangin dulu. Ya Pak, kenyang dulu baru. Ya terserah. Mana nggak mau banyak penyakitnya gitu kan? Oke, 12 ya sini. Ya, di tulang sebelah kiri. Nah, ini kalau bisa dicatat Pak di gambar punggung itu. Di bulat-bulat aja tuh. Wah, di sini ada berapa nih? Bisa 50 ada. Masing-masing punggung beda. Kenapa? Sedekahnya 50 punggung berbeda, masing-masing punggung kita beda sumbatannya, Pak. Ya, ada yang cuma 10 sumbatan ada. Ya, kalau dia misalnya sehat pola hidupnya sedikit, makin sedikit ya. Tapi kalau udah tadi kerjaannya makan tidur, terus instan, yang berlemak, udah dah numpuk di sini bisa 50 sumbatan. Ya, ini 12 ya. 12. Tuh ya. Ini jalur 12. Kalau sudah selesai, ya kita seluncur aja. Seluncur seperti ini ya. Seluncur. Dekatnya kita tekan seperti ini ya. Nah, kita ratakan seperti ini ya. Terus juga hingga ke bawah ya, tekan. Kita ratakan seperti ini. Terus pinggulnya kita ratakan seperti ini. Boleh? Ya, pertama ini untuk antisipasi supaya kita nggak terlalu capek dan pegel. Coba nanti tes ke yang di rumah, kita tangan kanan kita notok tuh pegelnya pas menit keberapa. Bisa kan diukur? Nah, jangan sampai kita nih sampai terlalu lama kita paksain, harus diaktifkan dalam dirinya. Diaktifkan. Ketika tangan kiri diaktifkan, walaupun berapa detik Pak, dimanfaat sekali buat tangan kanan. Ini powernya baru Pak, energinya makin bagus. Kalau kita paksakan sehari notok 46 menit, beda Pak. Ya, karena ada pasien datang lagi, gampang capek. Tapi kalau kita aktifkan tangan kiri, insya Allah. Nah, ini udah siap-siap nih tangan kanannya. Ya, walaupun sejenak ya, sebaiknya diaktifkan kanan kiri. Walaupun kuat, lama-lama kuat insya Allah. Terus tadi ya gerakan yang didorong. Ya, kadang-kadang kalau saya dapat sumbatan di sini nih, dimanapun saya bantu begini. Pas di titik sembatannya, geprek ya. Kalau di sana di warung sana ada yang geprek, ini kapan geprek? Kalau yang ada yang ditekan itu gimana? Hah? Ada yang ditekan sampai. Oh iya, boleh, itu boleh. Tapi harus tahu tekniknya. Nah seperti ini, saya dapat nih di titik tensi ya. Fungsinya apa? Karena kan sumbatan itu tadi ada yang di atas, di tengah, di dalam. Kadang kalau kita gerakan seperti kayak begini, ini kurang dapat Pak. Nah, perhatikan. Ya pertanyaan tuh ya. Perhatikan ya. Tensi saya fokus. Nah, ketika mau benar caranya seperti ini. Nah, telunjuknya stop. Sudah dapat Pak. Saya dapat pusatnya di sini. Jangan sampai bergeser kalau menekan. Kalau bergeser sakit. Nah, sebelum saya angkat, saya ganti jempol. Nah, paham ya? Nah, saya goyang-goyang lagi, saya pasif. Saya tanya, sudah enak nggak di sini? Udah pas belum? Udah pas. Oke. Jadi kita Tahunya pas pasien itu. enak Pak. Kalau meleset dikit udah beda jalurnya. Sakit banget. Patokannya enak itu. Iya, enak banget. Oke. Kita ini. Tangan jari jempol saya madep ke belikat, benturkan tangan. Ini udah enak nih. Ya. Ya. Tangan lurus, ya. Pelan-pelan kita tekan. Tangan lurus. Kalau sudah mentok, segera kurangi dikit saja. Nah. Hitung 20 detik S10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lepas pelan-pelan, jangan singkat. Lepas pelan-pelan.
Panas Pak, Masya Allah Pak. Apa katanya jantung koroner? Di dada saya seperti ada lapangan bola. Plong Pak. Nggak perlu pasangan, nggak perlu. Tuh, ada tandanya ya. Tuh, sini. Ya. Tulungnya. Jadi caranya sebentar ya, jangan begini. Saya mau terkena. Asal. Harus kasih tahu. Kalau Ya, ketemu apa Pak kalau ditekan Pak? Ya. Ketemu apa pas kita lagi urai nih? Kita main cekung. Cekung. Cekung sebenarnya cekung ya. Jadi unik Pak, ketika gerinjal kita fokus di situ, dia bisa cekung loh, karena sudah buyar. Tadi sumbatan yang di atas, tengah, dalam, paham nggak? Ketika yang di atas sudah terurai, ternyata lapisan sumbatan di tengah ada. Di tengah sudah terurai, ada lagi di dalam. Di titik tertentu ya, kebanyakan di sini berikan, sama di HMP sini. Kalau kita bongkar, itu ternyata cekung, misalnya saraf kejepit, masih tebal. Apa kata dia? Belum berasa. Oke. Terus waktu sisi saraf kejepit ya, di ruas 4 dan 5. Nah, saya dapat nih. Dapatnya apa? Gerinjalan itu ada cekungnya sedikit. Itu nggak Pak Ustadz kata pasiennya, kalau menurut pasien. Bukan cuma ngilu, nyetrum sampai sono. Tapi nggak ngomong beliau ngilu gitu ya. Ini gimana ya? Udah tidur. Jadi orangnya pemalu. Nah, Kan biasa suka ngomong, Mas ngilu, Mas nyeri. iya, biasanya saya ngomong, ya, Pak, Ada komunikasi. bahkan gini, Pak di sini sakit atau enak? Kita tanya ya. Ada sakit sedikit, oke ya. Kadang kalau saya tambahin dikit ya, tekanannya ya. Sakit nggak? Sakit banget? Iya, saya keluarin. Bisa pindah ya. Ya, kadang saya alihkan ke titik lain. Nah, gitu Pak. Ya, boleh pindah. Kita alihkan pindahkan ke titik lain, kita cari dulu yang baru ya. Terasa nggak? Oh terasa. Sakit atau enak itu pertanyaannya Pak. Jangan sampai gini. Terasa nggak? Kagak berasa. Don tuh. Gue udah keringetan belum berasa. Pertanyaannya sakit atau enak gitu aja. Enak. Oh iya. Tambah lagi Pak. Ini gimana? Sakit enak? Sakit sedikit. Oke. Ya. Tambah lagi ya. Sisa Tambah lagi. 13% Ya sampai baterainya. 2 kilo. Sisa 13% baterainya. Benerin aja. Oke, ya seperti itu. Nah, saya fokus lagi ke yang pertama. Kita tanya, maaf Pak, di sini sakit nggak? Sakit. Udah berkurang belum? Berkurang. Sakitnya berkurang. Cukup baru di sini. Connect ya. Iya. Yang penting kita fokus aja. Ketemu sumbatan kita pantangin dulu sebentar. Kalau gampangnya ketemu sumbatan di sini kayak tadi nih, ya. Cara jantung, pantengin dulu. Berapa minimal? Ya minimal 30 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30. Pindah ke yang lainnya. 30 berarti 30 detik. Iya, minimal. Berarti 2 menit. Minimal Pak. Kalau ketemu sumbatan. Ya standarnya minimal 2 menit. Iya. Tapi ketika Bapak, kan nanti ada 3 putaran ya. Putaran pertama 10 menit, 12 jalur, 8 jalur. Putaran kedua 10 menit. Ya, terus sudah mulai mundur. Putaran ketiga biasanya saya pantengin. Nih. Nah, itu jantung nih. Saya pantengin terus, itu lebih dari 2 menit. Ya kan kita mau fokus nih judulnya. Treatmentnya sudah selesai, kita mau fokus. Gitu. Fokusnya seperti ini. Ya kita nggak lewat lagi. Nah, mampir minimal 30 detik ya. 30 detik, dah. Ini udah ada cetakannya nih Pak. Nanti kita balik ke sini udah ada cetakannya tuh. Beneran. Cetakannya. Mau tahu Bang? Cetakan atau bekasnya ada. Tapaknya ada di sini. Walaupun kita sudah jalan kemana nih, balik lagi, langsung dapet Pak. Keren kan? Ada bekasnya ya. Ada bekasnya. Ada rekam jejaknya kalau kata Pak Anies. Nanti focusing pun apa berbaring ini. Ya, kalau dia misalnya tidak bisa duduk,
karena lumpuh, karena stup, ya focusing boleh seperti itu. Karena kan kalau dia duduk sejajar di bawah kan agak susah gitu. Ya, tapi kalau dia sehat tidak stup tidak lumpuh, duduk. Kan ada bedanya. Yuk duduk Mas. Sudah paham jalurnya ya? Yuk duduk Mas Ber. Masya Allah. Nah, ini focusing boleh duduk, boleh selonjor, boleh duduk sila. Bagusnya selonjor. Ya. Baik, Mas Ber alasannya. Ya. Oke ya. Jadi finishing minimal ya, minimal 15 menit. Tadi apa? Ketika treatment JT, jalan treatment itu 30 menit. Minimal 30 menit. Boleh lebih, Pak. Wajib. Enggak saklek. Lebih boleh tapi kurang jangan. Paham ya? Oke. Jadi standar SOP Pak. Hah? Jadi standar ya. Standar ya. 40 menit standarnya. Minimal itu. Baik, ya. Ini focusing berarti saya akan fokus tadi, jalur tadi ya, yang terasa. Nah, ini pun ke pasien merasakan beda, lebih berasa duduk, lebih berasa duduk, banyakan gitu ya. Nah, cuma kalau pas duduk, ya, usahakan posisi kita nih agak lurus sedikit, tangan. Ya, kalau saya bisa agak maju, ini powernya kurang, Mbak. Ya, saya biasakan duduk seperti ini. Nah, ini kita seperti orang mendorong, Mbak. Kita powernya kebantu dari sini, dari badan. Ya, kan kalau jari kita hanya bekerja saja menggoyangkan, ya. Nah, powernya atau tekanannya dari sini, di badan kita nih. Ya, kita bisa gerakan begini. Tuh, kan? Paham ya? Beda kalau saya begini, sikunya bengkok, lemah banget, Pak. Lemah banget, Pak. Ya, seperti ini. Ya, yuk. Pindah-pindah tangan ya, pindah-pindah tangan, pindah-pindah tangan. Ya, seperti itu. Kalau udah tahu titiknya, besok kalau langsung ke titiknya aja langsung boleh nggak? Besoknya? Nanti langsung ke titiknya aja, Ustaz. Ya, besoknya berapa hari nih? Besok berapa hari? Sehari. Sehari atau 2 hari gitu. Sebaiknya sih semua lagi, diulang lagi. Sebaiknya ya. Diulang lagi. Walaupun itu nggak ada masalah. Istri tolong di sini gitu kan. Walaupun nggak masalah, boleh. Tapi sebaiknya dirilis lagi semua, di JT lagi. Karena apa? Misalnya kita punya catatan di punggung ya, punggung pasien kita, entah istri atau suami atau siapa, di punggung ini kalau bisa kita tandai dengan pulpen ya, di kertas ya. Nah, ternyata hari ini pertama notok istri ada misalnya 25 sumbatan. Kita treatment lagi, oh kok nambah ya? Kemarin di sini cuma 2, kok jadi 5? Nah itu bisa muncul tuh. Masya Allah luar biasa secara alami Pak, timbul ya. Kemarin kan di gambar Rohman ada yang benjol, ada yang cekung tuh. Nah itu secara alami. Ya, kita JT lagi ternyata lebih banyak nih. Luar biasa Pak. Nyata yang kemarin tersembunyi muncul. Tapi ada juga ketika ketiganya misalkan, oh berkurang ya. Kemarin di sini 5, sekarang jadi 2. Nah, alhamdulillah tuh. Dan pasien juga enak tidur, pas bangun tidur enak, ya, tidurnya pulas, makanya tambah lahap kan gitu. Itu tanda-tandanya orang sehat seperti itu. Ya, makanya tambah lahap, tidurnya makin pulas. Ketika dia bangun tidur pagi, badannya enak ringan. Beda, ada orang yang bangun tidur kakinya kebas-kebas, kaku. Kalau datanya Pak, misalnya pasien nanya bagusnya berapa kali gitu, atau jarak berapa gitu biasanya? Ya, kalau tok punggung lebih sering lebih bagus. Gitu. Ya, ya. Dengan posisi SOP dengan tekanan yang teratur, bagus bisa tiap hari. Bahkan ada pasien itu dosisnya sampai 3 jam sekali saya pernah. Itu sudah over penyakitnya Pak. Ya, bayangkan Pak, ya, ketika masuk rumah sakit Siloam, ya, itu ternyata saya diundang sudah 2 bulan dia koma. Masya Allah, koma 2 bulan Pak. Ya, seperti itu. Ya, total saya putuskan ini harus ditotok punggung 3 jam sekali. Apa kategorinya? Selamat nginep? Enggak. Bapak Ibu saya ajarkan. Itu gantian tuh. Sama lagi yang si Faruk tuh waktu mondok itu ada wabah ya di pondok pesantren, sama 3 jam sekali. Ternyata itu ada apa? Bakteri di lambungnya.
Kalau tadi ini luar biasa ya. Koma. Ya. Kalau yang koma tadi alhamdulillah Pak. Ya. Hari kedua sudah mulai jarinya gerak-gerak. Sudah mulai matanya kedip-kedip. Alhamdulillah. Itu tumor di mata Pak. Tumor di mata dioperasi, pasca operasi ada masalah. Dehidrasi Pak, cairan keluar 11 liter. Gimana nggak mau koma Pak? Praktek ya. Sampai si ayah pasiennya ini marah-marah sama dokter. Gebrak meja dia. Tolong anak saya. Keluar cairan sampai 11 liter. Gimana solusinya? Apa kata yang orang Silam? Sudah kehendak Tuhan. Makanya jangan sembarangan tindakan tuh. Oke dia duitnya banyak orang kaya, tapi ingat efeknya. Efek dari tindakan itu apa? Ya kan seperti itu. Kalau Ya. dari minimalnya berapa lama? Misalnya pasien ada yang malah datangnya sebulan sekali gitu. Itu saya nggak mau, saya ogah tuh gitu tuh. Minimal berapa Nah, kali? kita sebagai ibaratnya sebagai dokter, kita Jarak. bisa patokannya dari hasil deteksi sumbatan ini. Makanya penting kita catat di kertas di gambar punggung yang kosong tuh. Nanti bisa di sini Ustaz, ada. ini tadi Ya, saya seperti ini nih. Ini cara Nah, seperti ini. Ini fotokopi aja nih. Kalau yang kosong nih. Buat pasien ya. Ya buat pasien. Nah, ini global saja nih contoh. Ini ada buku di mana? tadi Nah, kalau bisa punya. dijual. Iya, ada. Nah, contoh nih, misalnya ini masih polos ya Pak, 30. polos. Umpama ke istri Bapak nih, ya. Oh, ada hari ini saya ketemu 12 sumbatan. Jarak 2 hari totok lagi. Ah, tambah nih. Karena dia sudah lentur Pak, jadi gampang deteksinya. Sudah lentur, sudah kebuka. Oh, jadi 20 lebih. Nah, 3 hari ternyata berkurang. Ya, karena sudah ada yang terurai Pak. Ya, dia pipisnya banyak, BAB, itu lancar tuh. Ada yang keluar dari situ. Keluar keringat banyak. Nah, itu keluar dari situ. Dari cairannya, dari pupnya ya. Ini kalau bisa punya ya. Nanti cari fotokopi ya, silakan dicatat aja. Nah, dosisnya dari situ, Bang. Ketika emang banyak nih, saya bisa mutusin ini setiap hari tetap punggung. Nggak mesti dengan saya, dengan terapis lain, dengan keluarganya saya ajarkan. Kalau mau diajarkan, saya ajarkan, Pak. Kadang-kadang pasien itu males. Bapak aja deh gitu. Oke, tiap hari ya. Ke rumah saya sebenarnya. Ke rumah saya, dia sudah diponis di bypass jantung. Iya, ternyata emang dominan di sini Pak. Kalau dari rekam medisnya itu ada 5 sumbatan di jantungnya. Kata dokter ini penyempitannya luar biasa. Rambut aja nggak bisa masuk lubang pembuluh darahnya. Rambut harus di bypass kata dokter. Ada 5 semua. Ya, ada 5 sumbatan-sumbatan di jantungnya. Berapa lama terapinya? 5 kali Pak, alhamdulillah. 5 kali tiap hari habis subuh saya minta datang habis subuh. Orang Bintaro tuh. 5 kali. Saya fokus setelah saya 5 kali tiap hari? Iya. Berapa Setelah menit? ya Sekali 1 jam. Oh, 1 jam. Saya JT semua dari awal itu banyak perubahan. Sumbatannya udah beda. Ya di ginjal ada, di lambung ada. Nah, terakhir saya fokus di sini untuk ke jantung. Saya rasakan di sini awal-awal ada 5 bener. Yang di atas 1, 2, 3, 4, 5 berikat 5 Pak. Saya 5 dengan hari selesai. alhamdulillah dokter memutuskan tidak perlu di bypass seperti itu. Informasi yang saya dapat dari pasien saya. Senang banget dia. Untuk kita mempertimbangkan ini titiknya ada sekian nih, maka dia dirumuskan setiap hari itu kan kita yang awam belum bisa mengukurnya. Gimana mengukurnya? Ini rasa per 2 hari, per 3 hari itu gimana? Saya tanya, mau cepat sembuh, mau cepat selesai nih sumbatannya, kan kita tanya, sumbatannya misalnya ada 30 sumbatan. Dia tanya berapa kali saya putuskan untuk setiap hari misalkan. Oke, setiap hari. Ya, dasarnya tadi sumbatan itu banyak banget. Sedangkan dia pengen buru-buru sehat, pengen buru-buru ngantor kan, kerja dan lain-lain lah. Oke, saya tantang setiap hari. Ya, karena sudah banyak nih. Ada potensi stroke juga. Ke arah kakinya banyak, ke jalur enamnya banyak, sampai ke lambung banyak. Nah, sementara dia pengen cepat ngantor, aktivitasnya pengen segera. Oke, tiap hari saya bilang. Gitu. Tiap hari itu pagi siang sore atau Pagi, banyak kan saya pagi. Iya, banyak kan pagi. bagusnya pagi memang. Pagi ya.
Alhamdulillah seperti itu. Tapi ada juga yang pulang kerja ke rumah saya. Ada yang pulang kerja gitu. Ya kita janjian aja. Gitu ya. Jadi kita punya data, itu patokan kita nih Pak, maaf Pak, jembatannya nih ada 30. Kalau Bapak mau cepat, saya sarankan tiap hari. Gitu. Ustaz mau tanya lagi. Ya. Ini bukan giring, tapi minum obat dari dokter jantung. Pada saat saya terapi 3 kali, dia sudah bisa tidurnya sudah bisa tidur Ini terlungkup. belajar di YouTube sudah mantap orang nih. Sudah bisa tidur terlungkup, sebelumnya nggak bisa. Terus sudah bisa naik tangga jembatan kota, udah bisa. Nah pertanyaan saya, boleh nggak kita menentukan bahwa Anda harus berhenti minum obat? Boleh. Oke. Bagus itu. Kita sudah ibaratnya Padahal Pak, rumah masih banyak Ustaz. rumah nih kotor, udah kita sapu, kita pel, dimasukin lagi kimia. Coba gimana Pak? Kalau saya sarankan ya, kalau emang komitmen mau rutin, itu jangan dikonsumsi lagi. Berhenti aja ya. Ustaz kemarin Pak, bukan berhenti Pak, buang katanya. Soalnya berhenti buang gitu. Sampai mau. Ya tadi karena konsepnya tadi Udah sehat. Udah. kita nih ibaratnya udah bersihin lantainya, ini kotorin. Sama teman-teman yang al-hisab gitu. Ente mau sembuh nggak nih? Al-hisab. Ustaz tega ya. Mau sembuh tapi masih ngisep aja. Ada pasien saya Pak, istrinya yang bilang, tapi sudah ada. Datang pertama kali tuh, besok kapok nggak mau datang lagi sama saya. Saya kalau misalnya al-hisab kejem dia. Saya bilang, Pak maaf, sumbatan di paru-paru Bapak parah. Istrinya bilang Pak, iya Pak, saya ngerokok. Berapa bungkus? Bisa 10 bungkus sehari. Beneran Bu? Ya saya yang beli. Berapa slop? Gimana ngerokoknya Pak yang ini? Di Samsu berapa batang Pak? Sekali berarti. 12, oh tahu? Sekali ngisep 3 kali. Makanya saya nggak kebayang itu gimana tuh. Ibu menerbus 10 bungkus. Di pasien diem aja dia. Apa katanya? Ya guru saja nggak pernah, gurunya nggak pernah ngelarang. Ya sudah. Udah kalau ngomong guru, ntar guru dosa tuh. Gurunya nggak pernah ngelarang. Ustadznya. Aduh, ribet. Udah saya berhentilah ngeramain dia. Itu sehari Pak datang, besok enggak. Mungkin dia takut. Saya keluarin apa dalilnya, ya macam-macamnya saya keluarin. Apa aja. Bareng guru saya nggak pernah, saya nggak pernah ngelarang. 5%. Habis. Oke ya. Finishing seperti itu, ya kondisi dia sehat, bisa duduk. Ketika dia nggak mampu untuk duduk, ya berbaring, bisa miring, seperti itu. Oke, kita ada waktu untuk saling menetapkan. Hah? Yang emergensi. Emergensi ya. Emergensi boleh. Udah. Misalnya yang kejang-kejang itu tanpa